Dan panglima terakhir yang dimiliki Rasulullah selama masih hidup adalah Usamah bin Zaid. Ketika Rasulullah masih melihat kesewenang-wenangan penguasa Romawi dan kesombongan mereka, beliau menyiapkan pasukan besar untuk dikirim ke Romawi pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Usamah bin Zaid ditunjuk menjadi panglima perang. Kaum muslimin memperbincangkan keputusan Rasulullah dalam pengangkatan Usamah. Karena usia Usamah yang masih belia, sehingga timbul keengganan untuk berangkat perang. Pada akhirnya, Rasulullah bersabda, "Jika kalian menyaksikan kepemimpinannya, dahulu pun kalian juga menyaksikan kepemimpinan bapaknya, yaitu Zaid bin Haritsah. Demi Allah, sesungguhnya beliau mampu memimpin, dan sesungguhnya bapaknya adalah orang yang paling saya cintai, dan beliau adalah orang yang paling saya cintai sesudahnya." Akhirnya pasukan sepakat berada di bawah komando Usamah bin Zaid. Usamah mulai mengatur pasukannya, dan berangkatlah mereka hingga sebuah tempat bernama Jaraf, sekitar 1 farsah dari kota Madinah. Akan tetapi, berita sakit kerasnya Rasulullah hingga wafat membuat mereka menunda meneruskan perjalanan. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah jika akhirnya pasukan ini kemudian menjadikan pasukan pertama yang dikirim pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam waktu 40 hari, pasukan ini mampu menghantam dan menggagalkan serangan pasukan Bizantium Romawi. Tidak ada seorang pun korban dari pasukan muslimin. Mereka kemudian kembali ke Madinah dengan sejumlah harta rampasan perang yang banyak melebihi perkiraan. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyiarkan agama Islam kepada seluruh umat di dunia, setidaknya ada 5 perang besar yang pernah terjadi. Hal itu pun dilakukan oleh Rasulullah dalam keadaan terpaksa guna mempertahankan diri. Kemenangan dalam suatu peperangan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah prajurit dan hebatnya persenjataan. Keteguhan hati dan ketabahan kaum muslimin menghadapi musuh merupakan salah satu faktor pendorong terlaksananya taktik dan strategi yang membawa kemenangan. Rasulullah adalah salah satu ahli strategi militer terhebat yang pernah disaksikan dunia. Rasulullah dalam setiap peperangan selalu menjalankan dengan penuh semangat, solid antara pemimpin dan prajurit, dan strategi perang yang efektif. Sehingga faktanya, Rasulullah tidak pernah mengalami kegagalan dalam merancang segala strategi pertempuran. Kejelian, kecerdasan, serta musyawarah yang efektif adalah kuncinya. Satu-satunya kekalahan yang pernah beliau alami adalah saat perang Uhud. Itu pun bukanlah karena kesalahan beliau dalam merancang strategi, namun lebih kepada kesalahan para pemanah yang meninggalkan tempatnya. Strategi perang yang luar biasa yang dilakukan Rasulullah adalah menang tanpa bertempur. Seorang jenderal perang legendaris dari zaman Tiongkok kuno bernama Sun Tzu dalam buku karangannya yang berjudul The Art of War mengatakan bahwa 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah keterampilan militer yang hebat, namun menundukkan kekuatan lawan tanpa pertempuran barulah kekuatan militer yang hebat. Inilah salah satu strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah dalam Perang Khandaq. Tanpa melakukan perang terbuka yang menguras tenaga, pasukan koalisi Quraisy dan Yahudi saling curiga satu sama lain sehingga melemahkan kekuatan mereka. Adalah Nu'aim bin Mas'ud, sosok protagonis dalam perang ini. Diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyelinap ke dalam tentara koalisi. Sosoknya yang merupakan alumni perang Ghatafan mempermudah dirinya untuk berbaur, untuk mengadu domba Quraisy dan Yahudi Bani Quraizah. Lalu, perang lain yang dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa pertempuran adalah Fathul Mekah. Dengan strategi pengepungan kota Mekah dari 4 penjuru yang masing-masing sayapnya dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, Abu Ubaidah, Zubair bin Awam, dan Khalid bin Walid, untuk pertama kalinya kaum Quraisy yang terkenal sebagai kabilah terkuat di Jazirah Arab
menyerah tak berkutik. Para sejarawan menyamakan jatuhnya Mekah ke tangan pasukan Muslim dengan jatuhnya Imperium Romawi Barat dan jatuhnya Berlin ke tangan musuh-musuh Hitler. Dengan metode ini, Nabi berhasil mematahkan teori perang kuno bahwa untuk menaklukkan suatu daerah atau wilayah harus melancarkan serangan militer dengan teknik penghancuran dan pembunuhan besar-besaran dengan kerugian fisik dan ekonomi yang tinggi. Sebagai seorang ahli strategi perang, Nabi Muhammad SAW sudah memikirkan pentingnya peran seorang intelijen untuk menghadapi musuh. Konsep-konsep intelijen modern yang dikenal sekarang bahkan sudah dilakukan Rasulullah pada zamannya. Beliau menugaskan para intelijennya untuk memata-matai gerakan musuh dan orang-orang yang dianggap munafik. Para agen intelijen Rasulullah juga wajib memegang teguh daftar nama-nama orang munafik itu. Daftar nama mereka harus dihafal, tidak boleh dicatat, dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain agar tidak menimbulkan keresahan. Ciri orang munafik yang masuk daftar hitam Rasulullah adalah Rasulullah tidak ikut menyolatkannya ketika orang bersangkutan meninggal. Seperti yang biasa berlaku dalam dunia intelijen dan militer modern, guna membedakan siapa kawan dan lawan, pasukan Muslim pada zaman Rasulullah SAW memiliki sandi khusus. Misalnya dalam pertempuran Khandak dan Bani Huraidah, dari riwayat Abu Daud, pasukan Muslimin menggunakan sandi Hamim lan Yusarun, yang menurut salah satu penafsiran bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dikalahkan, karena Hamim menurut penafsiran ini adalah salah satu dari nama Allah Ta'ala. Dalam pertempuran melawan Bani Malmuh yang dilakukan malam hari, digunakan sandi Amit-Amit yang maknanya bunuhlah, bunuhlah. Sedangkan saat Fatu Makkah, Perang Hunain dan Taif, sandi yang digunakan kaum muhajirin adalah Ya Bani Abdirrahman. Sedangkan sandi kabilah Khazraj adalah Ya Bani Abdillah, dan sandi kabilah Aus adalah Ya Bani Ubaidillah. Strategi yang kedua adalah menekan jumlah korban. Dalam setiap peperangan, jatuhnya korban jiwa adalah hal yang sangat sulit dihindari. Bahkan dianggap lumrah dan wajar, karena korban memang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kemenangan. Namun, Rasulullah mampu mematahkan teori itu. Faktanya, selama 23 tahun berdakwah, Rasulullah SAW mengalami 9 kali peperangan besar dan 53 kali ekspedisi militer. Dan selama 10 tahun peperangan tersebut, jumlah korban yang jatuh dari kedua belah pihak hanya mencapai 379 jiwa. Mari bandingkan dengan Perang Dunia ke-1, perang yang berlangsung selama 4 tahun dari tahun 1914 hingga 1918, total merenggut sekitar 15 juta jiwa. Sedangkan dalam Perang Dunia Kedua, dari tahun 1939 sampai 1945 harus merampas 60 juta jiwa nyawa manusia. Inilah perbedaan perang dalam ajaran Islam dengan perang ala orientalis. Menurut Rasulullah, banyaknya jumlah korban jiwa yang jatuh bukanlah ukuran sebuah kemenangan dalam perang. Karena pada dasarnya, tujuan peperangan dalam Islam bukanlah untuk membunuh atau menghabisi musuh, tetapi sebagai bagian dari dakwah Islamiyah agar para musuh mau memeluk agama Islam. Jelaslah tuduhan dan fitnah yang dilontarkan kaum orientalis barat kepada Rasulullah sebagai seorang pembunuh dan penjahat perang adalah sebuah kebohongan. Justru dalam suatu kisah pernah diceritakan bahwa Rasulullah sangat marah kepada beberapa tentara Muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid membunuh beberapa orang dari Bani Zuzaimah yang sudah meletakkan senjata dan menyerah. Kejadian ini sangat disesalkan oleh Rasulullah sehingga beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk memberikan diyah atau pengganti kerugian korban. Dengan strategi efektif ala Rasulullah, kerugian bisa diminimalisir dan keuntungannya selain harta rampasan perang yang berlimpah menunjukkan kekaguman dari para musuh betapa agung dan luhurnya jiwa prajurit Muslim. Dan solusi Islam membuat para orang-orang di wilayah yang dibebaskan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Terima kasih telah menonton.
like, share, subscribe.